Ini apa? Makan Anda dapat kompensasi tinggal sajikan lebih dari 15 menit. Kan itu enggak? Dari 15.57. Dari ini ke print berapa? 57. Oh udah 15 menit. Oh iya. Oh ya. Yo, kembali lagi di Podcast Podcast malam kami. Hihi. Kita kembali ke konten makan-makan. Ya. Terakhir kita di UI kemarin. betul. Tapi karena di UI tutup kantin-kantinnya. Hari Minggu. Jadi Karena info. ternyata hari Minggu itu nggak buka guys. Sekedar informasi. Jadi kita tadinya mau kemana tadi hari ini? Tadinya mau ke kantin Talas UI, cuman karena memang tutup ya udah kita jadi beralih ke Taburai milik siapa namanya? Prasteguh. Kita cobain aja langsung ya. Ya. Ini gua kok ini kita lagi yang ada di Taburai Depok. Jadi kalau teman-teman Margonda ya? Jalan Margonda itu ada Taburai, di sini juga ada bebek caroknya Tretan Muslim di atas. Jadi bersamaan satu gedung. Dan terus di sini gampang sih aksesnya. Jadi betul-betul depan kita itu Jalan Margonda. Bisa langsung ke situ. Kalau Betul. naik KRL mungkin bisa turun di stasiun stasiun UI aja lebih Lebih dekat sih. dekat sebetulnya. Terus jalan kaki aja lah ya. Oke, gitu. Kalau misalnya apa namanya? Kita langsung cobain ya. Ini jalan Margondanya kalau di sini tuh dari arah mau ke arah Jakarta ya. Jadi bukan arah yang mau ke apa? Tayem. Ya, betul. Jadi buat yang dari arah Jakarta mungkin harus muter balik dulu mau gitu. Kalau misalnya naik kendaraan pribadi, jadi kalau kayak KRL tadi bisa langsung pergi Langsung. terus jalan. Oke, langsung aja ya di review gimana? Diinjak. Siapa yang mau diinjak? Kalau gua Tapi dari tempatnya dulu gimana? Tempatnya Menurut lu secara warung Padang milik artis gitu, lokasinya di sini. lokasinya strategis. Asik nggak? Oke nggak? Oke. Itu juga tempatnya enak, nggak Adem. panas, adem, karena kipas anginnya gede-gede dan ada di mana-mana. Kalau lu Andi gimana Andi? Tempatnya- Secara tempat. Gampang terjangkau ya. Ini naik ke angkutan umum juga bisa Ya. ini kan. Terus ini benar-benar langsung. Ini tuh daerah ini ya food courtnya gitu ya, ada beberapa Ya, toko-toko. Ya. Dan memang sepanjang Jalan Margonda ini tempat-tempat kulineran banyak banget ya. Nah, Banyak banget sih. Tempatnya bagus ini, strategis banget. betul betul. Kalau gimana, Rit? Nah, kalau gue sih sebenarnya kalau ngomongin tempat itu yang penting kan mudah dijangkau ya. Dan kalau dilihat emang mudah dijangkau di sini kan. Apalagi si apa namanya Taburai ini tepatnya di Margonda yang mana Depoknya itu Depok pusat lah gitu kasarnya. Orang-orang pasti tahu Margonda Dekat kampus juga. dekat kampus. Jadi bukan Depok yang Sawangan gitu. Kalau kayak di Cimanggis ya Cilodong gitu. Bukan yang kayak gitu. Jadi orang tahu gitu. Dan apalagi di Margonda sebenarnya aksesnya mau pakai kendaraan apapun bisa kan. Kayak tadi angkot bisa, kereta bisa, bahkan kendaraan pribadi kayak mobil pun bisa gitu. Kan ada pintu tol nih dekat sini di Wadah. Ada. Jadi yang bisa jauh-jauh dari Jakarta penasaran lagi main ke Depok bisa banget sih. Gitu. Iya sih. Jadi kalau tempat oke. Terus kayak dia emang di jajaran food court juga kan, makanan juga kan. Jadi bisa milih juga. Jadi kalau misalnya ke Taburai terus kayak pengen nyoba tempat lain gitu selain Taburai ini ya banyak pilihannya juga gitu. Parkir juga oke sih menurut gua. Nggak masalah. Maksudnya bukan yang sempit banget gitu. Jadi yang buat kendaraan pribadi boleh. Bisa banget mampir kemana. Itu sih. Oke. Lanjut ke makanan. Lu pesen apa nih? Yang mau duluan siapa? Mari. Lu pesen apa nih? Lo pesan nasi, dendeng, cabai. Deng anjir, dendeng. Hah? Dendeng. Dendeng kan? Gua mau denger lu ngomongnya dendeng anjir. Dendeng. Ya, dendeng. Dendeng. Nasi dendeng. Cabai merah. Tapi di sini berbagai macam cabai ada. Harganya kurang lebih berapa nih dari tadi? Yang lu berapa? Ya, Mari 31. 31. Untuk harga segitu menurut gua porsi dendengnya kurang banyak. Kalau lu dapet di nasi padang biasa mungkin lebih dari ini. Terus tapi untuk cita rasanya emang enak sih, enak.
Tapi ya menurut gua ininya aja sih dendengnya kurang banyak. Tapi itu dendengnya yang biasa apa yang agak tipis gitu? Yang kadang Ini yang biasa yang tebel gitu. Agak tebel ya? Itu bukan yang tipis ya? Iya, nggak terlalu tipis. Dan tadi banyak, walaupun judulnya ya bukan judulnya ya, walaupun namanya ada cabai merahnya, tapi berbagai macam sambal di sini ada. Jadi enak sih. Disiram kuah nasi padang yang juga menurut gua enak dan kental ya. Enak sih kata gua. Kuah gulai. Kuah gulai. Udah. Kalau lo gimana? Andi mungkin Andi. Kalau gua mesen nasi, jadi kan kita nanya guys, jadi bestsellernya apa mbak? Nah dikasih taunya 3 menu ini yang kita pesan semua ini guys. Gua mesen nasi ayam kampung combrang. Untuk nilainya gua kasih nilai 8,5 dari 10. Combrang itu digoreng kering gitu, jadi enak. Kalau yang basah kan ada orang yang nggak segitu suka ya sama kecombrang ya, nggak semua orang suka. Ya. Combrang itu bunga ya guys, bunga kecombrang. Dan rasanya karena pakai ayam kampung juga lebih gurih. Mungkin kalau ayam negeri dia lebih besar, cuman gurihnya kurang ya. Kalau ayam kampung dia lebih gurih. Tadi sini nilainya 8,5 dari gua. Yang lu tadi harganya berapa? Gua nih paling mahal guys, 39.000. Timbang dendeng padahal daging ya, cuma dia lebih murah. Oh karena gue pakai ayam ini kampung, jadi gitu guys. Lurit, ini pesan apa tuh? Oh. Ini nggak di mana-mana ada kucing ya guys ya. Iya. Dia tadi Ya, minta. kalau gue bestseller ketiganya itu tadi ayam kecap temurai ya orang namanya. Nah, memang dari ayam kecapnya sendiri kayak ayam kecap pada umumnya sih kebetulan. Nggak ada yang gimana-gimana banget. Cuman kayaknya yang bikin enaknya tuh campuran ayam kecap sama bumbu gulainya sih. Itu dia pas dipadu tuh nyatu banget gitu rasanya. Kayaknya enaknya dari situ. Tapi kalau ayam kecapnya sendiri sebenarnya biasa aja. Terus kalau dari porsinya juga sebenarnya jujur ya, kalau untuk ayamnya kayak ayam standar di nasi padang biasa juga sih gitu. Bukan yang gede banget ayamnya gitu. Kayak kalau Harusnya bisa dapat yang lebih gede ya. dengan ya maksudnya dengan harga segini juga gitu. Harganya berapa tuh? Tadi sih 20.000 ya. Iya 20.000 doang. Nah, cuman ini kayak ayam yang di nasi padang biasa juga ukurannya gitu. Jadi kayak ya gue juga kalau kalau beli 12 ya, yang kecil gitu kan? kayak jadi kalau kayak kalau dari segi porsi ya gitu. Nah terus ini kan ada sambal merah sama sambal hijaunya juga. Jadi ini kayaknya nggak gitu berminyak sih guys. Biasanya kalau di nasi padang Iya betul. ini kan minyak banget tuh, kayak gulainya juga minyak banget kan. Nah ini dia minyaknya kurang nih gitu. Gue nggak tahu dia resepnya gimana gitu ya. Tapi ya oke juga sih menurut gua. Nilai berapa nilai? Nilai apa dulu? Ini ada bumbu ini ya rendangnya. Ini bumbu rendang. Nah bumbu rendangnya dikit banget ini guys. Ini cuma secuil tangan gue doang ini. Belum gue makan. Dikit banget. Ini biasanya oke sih. Terus ini gue mesen tambahannya juga apa? Daun singkong. Nah daun singkong juga sebenarnya ini aja sih, standar aja sih, bukan yang gimana-gimana banget atau ada rasa-rasa yang spesial gitu. Ya mau tahu kan gitu. Kirain daun singkong di santan gitu ya. Tapi biasanya kalau daun singkong kita mesen sendiri di nasi padang biasanya dikasih kuah gulai kan ya? Ya ini dia emang pure daun singkong aja dikasih kering gitu. Mungkin bisa request ya, cuman kalau gue dikasihnya yang kering gitu. Itu sih. Kalau nilai berat sih sebenarnya. Cuman kalau ngomongin harga, buat ngomongin harga kayaknya masih worth it sih. Kayak 7 atau 8 lah gitu. Bukan yang wah banget. Cuman untuk daun singkongnya gue agak mengkritisi nih karena harganya lumayan tadi 10.000 kalau nggak salah ya. Daun singkong. Dari harga nasi sama Iya, jadi kayak ini mungkin harganya bisa dipertimbangkan lagi ya Bapak tersebut. Jadi buat apa tradisionalnya gitu. Oh iya betul. Ya, agak gimana gitu. Karena ada beberapa juga yang lumayan senang daun singkong kan. Itu sih kalau dari gua. Jadi kalau buat daun singkong sendiri nilainya agak-agak
Ya 5 6 mungkin gitu. Oh ya, tadi sebenarnya yang edisionalnya banyak yang kosong nggak? Iya. Jadi edisional itu banyak. Jadi kalau yang pure dari porsinya kan dia nasi, lauk, sambal kan, cabai merah, cabai hijau, sama bumbu rendang. Nah itu kayak yang daun singkong, perkedel, telur itu ada edisional lagi gitu. Nah itu tadi banyak yang habis ya. Tapi sih kita kecewanya telur sih. Maksudnya telur kan Ya. bahan bakunya gampang kan. Ya Maksudnya sampai habis banget. Apa kita kesorean banget? Ini kayak baru Ya. jam 4:30. antara emang laku banget atau bahan bakunya nggak disiapin begitu banyak kan. Apa mungkin ayamnya lagi stres gitu ya? Jadi nggak bertelur ya. Gitu. Tadi apa sih yang banyak? Kan tadi gue mesen telur nggak ada. Terus lu tadi perkedel ya? Udah nggak ada. Ini nggak ada. Terus tahu tempe tadi nggak ada. Ini minuman nggak ada, banyak. Minuman tadi jus apa ya tadi ya? Mereka jus, Jus. nanas. Pokoknya jus-jusan tadi ada beberapa yang nggak ada. Jadi kadang kayak kita sebagai customer tuh menyayangkan aja ya kalau misalnya mesen makan tuh. Karena kita ngelihat hari juga Minggu dan juga masih sore, maksudnya harusnya stok kan di Iya. update kan. Gitu. Jadi agak menyayangkan aja gitu. Gitu aja sih. Tadi gimana nunggunya lama nggak kira-kira? Nah, di catatan bonnya Kan gua foto ada gua kasih itu di catatan bonnya 15 menit makanan makanan Anda dapat kompensasi jika disajikan lebih dari 15 menit atau tidak hangat. Nah, ini sebenarnya Nyaris tadi guys, sebenarnya tadi kita. ya tadi nyaris, tapi emang udah lebih sih. Tapi nggak apa-apa, lebihnya dikit ya. Lebih 2 menitan atau 3 menit lebih. Dan tidak hangatnya ini sih paling kayak ya lauknya ya. Lauknya hangat nggak loh? Hangat nggak? Enggak, nasinya dong. Nasinya doang. Juga nasi tadi ada pilihan, ada yang pulen, mungkin ada yang perak juga Yang kali. perak, ya. Ya. Kalau gue sih emang suka yang pulen ya. Kalau gua kalau nasi gini perak enaknya. Karena kan pakai bumbu-bumbu ini kan, Bener. kuah-kuah gitu. Wah gitu apalagi ini nggak berminyak nih. Jadi makin nempel sebenarnya. Di sini kucingnya juga ada 3 guys, kalian semua lagi. Karena gua sampai kotor ini. Nah, soalnya kadang orang ada yang nggak notice kan gini-ginian nih. Dia ditulis itu di sini, bukan di kayak apa ya, di pelang-pelang ininya. Si orang nggak baca kalau di situ. Gitu. Ini kita berarti habis sekitar Berapa juta itu? Hah? Berapa juta? 300 T. Setara dana ini. CMG. Ini 165.000 ya kita habis. Pajaknya berapa? Pajak. Pajaknya 10%. Agak lumayan ya. Nah, sama ini sih. Tisu sama tempat cuci tangan. Ada kok. Ada ya? Ada tisu. Nah, biasanya kan kalau kayak tempat makan gitu, tisu kan menurut gue wajib banget ya. Gitu. Nah, cuman gue nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tempat makan jarang nyediain tisu ya. Kenapa ya? Gue sering banget nemu sekarang deh. Kenapa gitu ya? Mungkin Go Green. Cita alam. Mungkin gimana anjir? Kalau kantin mungkin Kalau kantin oke, nggak apa-apa. Cuman kalau kayak tempat makan kayak gini, agak heran juga gue. Apa gitu ya? Maksudnya kalau nggak nyediain tisu, pas lagi apa namanya, misalnya lagi diantar nih makanannya, ada tisunya disiapin gitu. Bukan tisu yang kotakan. Kan misalnya kalau lo kayak makan hotband gitu atau McD gitu kan biasanya dikasih tisu tuh habis kita pesen kan, jadi dikasih tuh yang kecil gitu. Jadi nampannya udah ada kan. Iya, minimal kayak gitu kalau nggak mau nyediain sih. jadi Soalnya kayak kita dibatasin kan gitu rata-rata ya. makannya pakai tangan ya. Iya. Ini BTW kita nyewa 1 tabura ya guys ya. Jadi kita bisa bikin vlog di sini karena yang lain gak ada pengunjung lain. Iya. Jadi kita suruh pergi. Betul. Ya kita bikin ini dong. Thing apa, special. kesimpulan dari semuanya makanan, minuman dan tempat jadi satu nilai gitu. Udah, Fahri. Gua dari 1 nilai ya. 7. Oke, Farid berapa Rit? Gua kayaknya 7 juga dah. Kalau gue 7,2. Kenapa 0,2-nya anjir? Duanya Tapi lu kenapa? haus Ada banget. alasannya nggak kalau lu pada? Gua lebih kepada harga segini tuh harusnya bisa lebih dapat banyak sih gitu. Karena kan kita yang nyari bukan cuman enak ya kalau misalkan kita nyari nasi padang ya, tapi kan porsinya sendiri gitu. Dan murah. Nah, karena kalau gua
kan ini nasi Padang karena tempat rumah makan Padang bikinan artis gitu kan. Nah ekspektasi gua tuh ada sesuatu yang lebih gitu karena punya artis kan, jadi pasti ya secara modal atau secara apapun tuh mereka bisa melebihkan itu kan. Ekspektasi gua tuh itu tuh entah dari porsinya, entah dari rasanya gitu. Tapi kalau gue nih pribadi ya, malah gue sebaliknya. Oh gitu. Jadi kalau gue Betul, gua juga. itu artis itu kayak buat muter uang aja gitu. Dia bikin seadanya. Oh. Bukan yang profesional dia masak kan. Ya. Karena dia nyuruh orang gitu-gitu kan. Betul. Hire orang. Ya. Beda sama kayak mungkin siapa yang turun-temurun kan kayak pagi sore kan. Ya. Walaupun dia nasi Padang, cuman kan dia katanya dari Palembang kan, bukan dari Iya, iya. Padang asli. Bener. Soalnya apa tempat makan pertamanya di Iya, sana kan, Bang? sama kayak Padang Merdeka gitu kan. Dan ini juga dia sebenarnya bukannya menglabelkan diri dia nasi Padang kan Tabura ini. Iya, Enggak. Bukan sih. bukan. Karena Jadi ini memang resep orang tuanya Pras ya, misalnya. tapi kan sebetulnya makanan-makanan artis kayak gini juga dia sebetulnya sebagai artisnya sebagai branding aja kan. Yang punya franchise atau yang mengelola tempat makannya kan sebetulnya ada lagi orang di balik itu gitu. Jadi mungkin orang itu nawarin ke artis-artis ini untuk mau nggak namanya dijadikan sebagai brand dari suatu rumah makan gitu. Kalau gua sih sama kayak Andi, jadi malah tidak berekspektasi karena apapun yang dikomersialisasikan kayaknya cita rasanya jadi kayak kurang gitu ya. Malah yang kayak hidden gem yang nggak terkenal ternyata itu punya cita rasa yang lebih enak gitu ya. Ya. Boleh compare sama ini nggak? Mas Roni. Ya, jangan dong. Gak inilah, gak Kayak gue. apa. Kayak Mas Cuman Roni kan. Iya. Cuma maksud gue tuh kayak kalau misalnya mau makanan-makanan Padang kayak gini, ya gue masih mending beli yang pinggir biasa. jalan, iya. Gua gitu. Iya, gua gitu. Jadi maksudnya kayak gini ya udah opsi sekali lah gitu Nothing kalau special lagi sebenarnya, betul. ya bukan yang kayak enak banget terus kayak apa namanya bener-bener Iya. viral itu gitu tuh. Kecuali kalau misalkan makanan yang ada di sini tuh kayak memang nggak ada di pinggir jalan lainnya gitu ya. Ya. Kayak misal waktu itu apa ya kayak restoran-restoran di mall-mall kan ada spaghetti ya kan itu emang nggak ada di pinggir jalan kan, maka boleh lah gitu. Tapi kayak di sini tuh menurut gua tadi sih bener kata Farid. Misalnya dia jualnya kayak agak lain, misalnya kayak contohnya pindang komodo gitu ya. Lalu kita kayak nyari-nyari ke sini gitu kan. Biar lain. Betul. Oke, berarti tadi yang Farid 7, Farid 7, gue 7,2. Untuk Taburai Margonda Depok. Oh, Kita mau nyoba yang lain nggak? Kita bakal ini guys, apa namanya, konten makan ini, review makanan akan berlanjut ya sampai seterusnya. Di sela-sela podcast kita nanti juga bakal ada podcast tetap. Iya karena Karena kita emang sebagai manusia perlu makan gitu guys. betul. Jadi kalau dikontenin ya contohnya kayak orang-orang di luar sana, Betul. konten makanan tuh jadinya ya orang sambil makan aja biasa gitu kan. Kita juga ini nggak di ini guys, nggak di endorse sih. ya Nggak ada iyalah, yang mau endorse kita. siapa yang mau endorse lu? Tadi ngomong sewa-sewa, sekarang ngomongnya nggak di-endorse. Nah nanti mungkin izin tag ya kali ke Abang Pras Teguh ya. Siapa tahu di itu. Kita tahu apa? Tapi kan kita nilainya 7. Nggak apa-apa. Ya, ada review aja sih. Oh itu ada tuh garansi 15 menit. Karena ada pas regunya. Dia aja gak ada Pras Teguh. Ya udah, kalau nggak ada YouTube aja ya. Nggak YouTube aja, ada yang udah. diomongin lagi. Terima kasih yang udah menonton. Terima kasih. Tonton terus. Formalis. Udah.